Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Kurniawan, NPM 2018 43501691. Di sini saya akan menjelaskan atau mendemonstrasikan tentang aplikasi yang saya buat. Berkenaan dengan judul skripsi saya yaitu perancangan sistem informasi administrasi jasa foto pernikahan pada Alif Studio Foto berbasis Java. Langkah pertama adalah kita harus menjalankan sistemnya terlebih dahulu. Kita sudah klik start pada Apache dan MySQL-nya. Selanjutnya kita bisa menjalankan aplikasinya. Halaman yang pertama yang muncul adalah halaman login. Halaman login ini terdapat username dan password. Kita masukkan. Contohnya ini. Harus username dan password yang sudah terdata di database. Kita klik. Maka login berhasil. Setelah login berhasil, kita akan masuk ke dalam menu utama. Di dalam menu utama ini terdapat data pelanggan, data transaksi pelanggan, data karyawan, data barang operasional, data pemakai barang, dan data paket. Di bawahnya terdapat laporan-laporan seperti laporan data pelanggan, laporan data transaksi pelanggan, laporan data karyawan, dan laporan data barang operasional. Pertama, saya akan menjelaskan tentang data pelanggan. Data pelanggan ini berisikan tentang biodata dari pelanggan yang memesan jasa dari Alif Studio Foto. Terdapat kode pelanggan, nama pelanggan, nomor HP, email, alamat, dan tanggal acara. Untuk kode pelanggan dia akan menambah otomatis berdasarkan angka terakhir yang ada di tabel. Yang di tabel ini ada 45005, maka akan bertambah otomatis menjadi 45006. Untuk pelanggan, nama pelanggannya adalah nomor HP-nya, emailnya, lalu alamatnya, tanggal acaranya. Misalkan tanggal acaranya tanggal 12 Agustus. Simpan. Data berhasil disimpan. Apabila kita ingin melakukan perubahan pada tabel atau data yang sudah kita input sebelumnya, kita bisa klik tabel terlebih dahulu, lalu kita ubah. Misalnya kita ingin ubah nomor handphone, kita bisa ubah seperti ini, lalu klik button ubah seperti ini. Nah, di sini ada cari, kita bisa cari berdasarkan kode data nama. Akan keluar Nur Hidayat. Apabila sudah melakukan semua penginputan, kita bisa kembali ke menu. Nah, akan muncul menu utama. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang data transaksi pelanggan. Kita masuk ke data transaksi pelanggan. Data transaksi pelanggan ini berkaitan dengan data pelanggan yang berisi biodata. Nah, data transaksi pelanggan ini berisikan tentang kegiatan transaksi dari pelanggan yang ada di data pelanggan. Kita masukkan kodenya yang otomatis terinput dari kode yang sebelumnya, lalu kita masukkan namanya, tanggal transaksi, harga paket, misalkan dia baru membayar uang muka, kita masukkan dia membayar uang dengan 900.000, maka otomatis muncul kembalian 75.000. Nah, statusnya kita pilih uang muka. Kita simpan. Nah, seperti ini. Nah, untuk button bersihkan ini fungsinya untuk membersihkan inputan apabila kita ingin mengecek atau melakukan kesalahan. Seperti ini. Nah, di data transaksi ini berbeda dengan form-form yang lain. Terdapat button cetak yang gunanya untuk mencetak nota pembayaran. Misalkan kita ingin mencetak nota dari data yang terbaru dari Ramadan, kita klik cetak, maka akan keluar nota pembayaran seperti ini. Nah, bisa keluar. Kita bisa kembali ke menu utama. Selanjutnya saya akan masuk ke data karyawan. Ini untuk mendata-data karyawan yang bekerja di Alif Studio Foto. Terdapat kode karyawan, nama karyawan, jenis kelamin, jabatan, nomor HP, dan alamat.
Kode karyawannya kita masukkan, nama karyawannya, lalu jenis kelaminnya, jabatan dia bekerja akan sebagai editor, lalu nomor handphonenya, lalu alamatnya kita masukkan seperti ini, klik simpan. Data berhasil disimpan. Apabila ingin melakukan perubahan atau hapus, kita bisa klik salah satunya, misalnya seperti ini, kita hapus Wahyu Arifin, misalkan dia sudah tidak bekerja, kita hapus. Nah, pada Ilham Akbar kita ubah nomor teleponnya, ubah seperti ini. Nah, di sini dia sudah berubah. Selanjutnya terdapat button cari yang fungsinya untuk mencari kode karyawan yang kita inginkan berdasarkan kode. Misalkan kita ingin cari kode 061111, maka akan keluar nama Iqbal Saputra berdasarkan kode tersebut. Seperti itu. Apabila kita sudah melakukan proses dalam data karyawan, kita bisa kembali dengan klik menu untuk kembali ke menu utama. Kita akan lanjut ke dalam form data barang operasional. Di sini terdapat nama pendata barang, kode karyawan, kode barang, nama barang, merek, tahun beli, jumlah, kondisi baik dan kondisi buruk. Kita masukkan nama pendata barangnya, yaitu adminnya, lalu kode karyawannya 03212, lalu kode barangnya kita masukkan misal 055, nama barangnya monitor, merek Samsung, tahun belinya 2022, jumlahnya sebanyak 3, karena baru kondisinya baik, tidak ada yang rusak 0, kita simpan. Nah, apabila kita ingin melakukan perubahan, misalkan untuk kondisi lightingnya bertambah, untuk kondisi yang buruk atau yang rusak, ini kita ubah jadi 2, kondisi buruknya kita ubah jadi 3. Kita klik ubah. Nah, untuk button cari di sini dia mencari berdasarkan nama barang. Contoh kita ingin mencari laptop, maka akan keluar data khusus untuk laptop seperti ini. Lalu kita kembali ke menu utama dengan klik menu. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang data pemakai barang. Kita masuk ke data pemakai barang. Nah, di sini ada nama pemakai barang, kode karyawan, kode barang, nama barang, merek, jumlah barang, barang terpakai, tidak terpakai, tanggal pemakaian, dan tanggal pengembalian. Untuk nama pemakai barang, karyawan, nah ini maksudnya adalah karyawan yang bertanggung jawab atau menggunakan barang dari barang operasional Lab Studio Foto. Misalkan yang menggunakan barangnya itu namanya atas nama karyawan Iqbal Saputra, kode karyawannya 06111, kode barangnya 055, nama barangnya monitor, mereknya Samsung, jumlah barangnya 3, tapi digunakan hanya 1, yang tidak terpakai masih ada 2, tanggal pemakaiannya misalkan mulai dari 13 Agustus sampai dengan 20 Agustus. Kita simpan. Seperti ini, data berhasil disimpan. Lalu kita ingin mencari, kita bisa mencari sesuai nama barang. Misalkan kita ingin cari nama kamera, akan keluar data kamera seperti ini. Apabila sudah berhasil, kita bisa kembali ke menu. Nah, kembali ke menu utama. Selanjutnya, form terakhir yang saya jelaskan adalah data paket. Kita masuk ke data paket.
Data paket ini berfungsi untuk sebagai acuan harga yang sedang berlaku di Alif Studio Foto untuk paket-paket pemotretannya. Misalkan pada paketnya ini dia bertambah otomatis ya. Untuk nama paketnya misalkan paket 3, harga paketnya 3.200.000. Rincian paketnya, berikut rincian paketnya yaitu dia ada video sinematik, satu album kolase, lalu 20 edit untuk IG foto, lalu liputan video. Kita klik simpan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang laporan-laporan yang ada di aplikasi ini. Contohnya laporan data pelanggan. Laporan data pelanggan ini dicetak berdasarkan periode yang diinginkan. Misalkan kita ingin mencetak hanya dari tanggal 1 Juli sampai dengan 31 Juli saja. Maka akan keluar laporan yang berdasarkan bulan Juli dari tanggal 1 Juli 2022 sampai tanggal 31 Juli 2022 seperti ini. Selanjutnya kita bisa keluar, kita klik menu untuk kembali ke menu utama. Saya menjelaskan tentang laporan data transaksi pelanggan. Di sini juga sama, dia berdasarkan periode cetak. Apabila kita ingin mencetak bulan Juli, kita tinggal tulis sini mulai dari tanggal 1 Juli sampai dengan tanggal akhir cetaknya 31 Juli. Kita tinggal klik cetak. Maka akan keluar periode cetak berdasarkan periode 1 Juli sampai 31 Juli. Seperti ini. Selanjutnya kita klik menu untuk ke menu utama. Lalu saya akan menjelaskan tentang laporan data karyawan. Cetak. Untuk laporan data karyawan ini dia intensitasnya tidak terlalu sering, tidak juga berdasarkan tanggal, jadi tinggal cetak saja seperti ini. Lalu kita klik menu. Untuk laporan yang terakhir ada laporan data barang operasional. Kita klik, dia sama, dia tidak berdasarkan tanggal dan intensitasnya tidak terlalu sering. Seperti ini, kita tinggal klik cetak. Maka akan keluar tampilan laporannya seperti ini. Nah, kita keluar. Nah, tinggal klik menu untuk kembali ke menu utama. Untuk keluar aplikasi, kita bisa klik button keluar. Kembali ke halaman yang pertama, yaitu halaman login. Sekian penjelasan tentang aplikasi yang saya buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.